Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, adrikni. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, والأهل والأولاد والأزعم بالواحدية بفضل يا أيها الخوف سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي يا سيدي من الله موصلتي في الخطرات العليا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسلمين بالواحدية برب العالمين يا ربنا اغفر يا سيدي الله وألف بيننا يا ربنا قرب وألف بيننا يا ربنا أما بعد. Kepada Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kabupaten Sukabumi yang kami hormati, para bapak, ibu, Khadimul Wahidiyah tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan imam-imam jamaah yang berkenan hadir yang kami hormati, para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustadz wal ustadzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Iman Abah Sabruddin, Bapak Kadus Kampung Asdora, Bapak Haji Cecep Kamaludin, para bapak ibu pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri yang berkenan hadir yang kami hormati, hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat yang berbahagia, para tamu undangan, para remaja dan anak-anak yang kami sayangi, segenap panitia pelaksana Mujahadah Rukusana yang malam hari ini disponsori oleh Departemen Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana di kesempatan malam hari ini kita semua dapat bermuajahah, bertatap muka, sekaligus bermujahadah di dalam rangka melaksanakan daripada guru rohani kita bersama, yakni mujahadah musana, yang alhamdulillah malam hari ini disponsori oleh kaum bapak-bapak. Karena itu, sebelum saya melanjutkan sepatah dua patah kata, mari sebelumnya kita kembali menata hati kita agar acara pada malam hari ini betul-betul diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Hikam dinyatakan, min alamati najhi bin nihayah arruju ilallah bil bidayah. Suatu tanda atau alamat suksesnya suatu urusan, suksesnya suatu perkara, ini ditandai dengan bagaimana awalnya. Kalau kita awalnya kita niatkan dengan rujuk ilallah, kembali kepada Allah, maka pasti akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dinyatakan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu, fal amalu binniyat anahum wa niyatu bi ghairi ikhlas riya'un walin nifaqi kafa'un wa ma'al isyani sawha'un wal islasu bi ghairi haqqi wa tahaqquqi haba'an. Suatu amal tanpa didasari niat yang tepat, ini hanya lelah yang akan didapat, tidak akan mendapat apa-apa. Begitu juga suatu amal tanpa didasari dengan semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini oleh Imam Ghazali dinyatakan sebagai perbuatan yang riya, bahkan disebut dengan munafik, bahkan lebih parah lagi disamakan dengan perbuatan maksiat. Demikian pula satu perbuatan yang hanya pun semata-mata melaksanakan perintah Allah tanpa ada kesadaran billah, tanpa ada kesadaran bahwa kemampuan kita hadir di sini semata-mata bukan karena kemampuan diri kita sendiri, melainkan kesadaran yang penuh akan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kesadaran yang mendalam, kesadaran yang penuh total, semata-mata sadar la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari hadirin sekalian, sebelum saya lanjutkan, mari kita membacakan suratul Fatihah satu kali. Mudah-mudahan hati kita betul-betul terap, betul-betul tertata bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawsi hada zaman radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat, yang kita amalkan ini as-salawatul wahidiyah, juga yang kita perjuangkan ini as-salawatul wahidiyah. Mengapa as-salawatul wahidiyah ini kita amalkan, dan mengapa pula as-salawatul wahidiyah ini kita perjuangkan?
kita syiarkan, yang mana tidak hanya untuk diri kita sendiri, melainkan kita juga kita ajak agar saudara kita, keluarga kita, umat masyarakat ikut serta mengamalkan as-salawatul wahidiyah sebagaimana yang tercantum di dalam faidah as-salawatul wahidiyah, yakni menjernihkan hati dan ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Soal kejernihan hati yang mana kita maklum semua adalah satu kondisi, satu keadaan hati di mana semua orang, siapapun dia, mudakah, tuakah, lakikah, perempuankah, di manakah, bahwa kondisi ketenangan hati adalah mutlak dibutuhkan. Karena dengan kejernihan hati itulah manusia mampu melaksanakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejernihan hati itulah maka kita manusia akan mampu mentolerir, mendeteksi mana-mana satu hal yang akan mengakibatkan terjadinya keburukan-keburukan dan mana-mana yang akan menjadikan satu perkara itu bermanfaat bagi kita semua. Kejernihan hati ini pula lah yang menjadikan orang atau kita semua bisa bahagia dunia dan akhirat. Siapapun dia, kejernihan hati mutlak dibutuhkan. Karena hati yang jernih memiliki kecenderungan untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadisnya, Inna fil jasadi lamudghatan, idza saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Bahwa di dalam diri manusia terdapat segumpal darah yang apabila segumpal darah itu baik, maka baik pula lah seluruh lahiriahnya, seluruh aktivitasnya, seluruh kegiatannya. Namun sebaliknya, wa idza fasadal jasadu kulluh, apabila hati ini, segumpal darah ini buruk, maka buruklah semua amal perbuatannya. Walau terkadang itu terlihat baik secara lahiriah, tapi tetap satu perkara yang datang dari hati yang kotor, sekalipun itu refleksinya itu baik, itu hanya menipu belaka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang baik ini pula lah manusia bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hati yang bersih inilah manusia akan mengerti, sadar dan mampu menyadari untuk apa dia diciptakan dan harus bagaimana ia dalam menjalani kehidupan yang fana ini, dan akan kemana ia akan kembali dan apa yang harus dipersiapkan. Menjadikan hati makrifat adalah satu kondisi yang dibutuhkan, karena di mana seseorang itu bisa mampu melanjutkan perjalanannya menuju makrifat, menuju sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diawali dengan kejernihan hati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk bisa hati ini senantiasa jernih agar semua aktivitas mampu kita kendalikan sehingga bisa mampu mendatangkan manfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain.
tentunya ini harus diperjuangkan. Ini harus kita upayakan, yaitu diantaranya dengan dua hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita harus menuntut ilmu. Di samping itu tadi, melaksanakan ilmu-ilmu apa yang telah didapatinya. Maka tadi dikatakan oleh Bapak Ustadz, kehadiran kita di sini bukan hanya sebagai upaya mujahadah, upaya kita berdep-dep kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga mudah-mudahan diharapkan bertambahnya ilmu kita untuk sadar untuk bagaimana mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat mujahidin wal mujahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni dengan kita berdep-dep ke hadapan Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, agar apa yang kita ketahui, apa yang kita dapati mampu menjadikan diri kita melaksanakan dari apa yang akan kita ketahui. Karena setinggi apapun akal manusia, setinggi apapun ilmu manusia, tanpa adanya taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Man yazdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang ilmunya bertambah, ilmu apapun itu, tapi tidak diiringi dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah akan membuat seseorang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dengan tidak melaksanakan mujahadah, dengan tidak melaksanakan kita bimbingan daripada guru-guru kita rohani bersama, maka sulitlah seseorang itu di dalam memiliki ilmunya tanpa pancaran taufik hidayahnya. Ini akan diaku Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini ilmu saya yang paling pandai, yang lain gimana? Saya mampu, saya bisa. Ananiah yang timbul, ujub yang timbul, riya yang timbul. Lebih-lebih jika kita muncul ujub, merasa keakuan bahwa diri kita itu mampu, bahwa diri kita itu memiliki kelebihan, ini akan diancam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-ujubu la yuhbituna amal 70 sanah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada ujub, merasa aku bisa, aku mampu, aku segalanya lebih baik dari orang lain, maka dia tidak akan diterima amalnya selama 70 tahun. Betapa bahayanya. Itulah pentingnya kita mujahadah. Itulah kita pentingnya ilmu harus diiringi dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain untuk bagaimana kita mendapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu menegaskan, al-mujahadatu miftahul hidayah, la miftaha laha siwa. Bahwa mujahadah adalah kunci untuk mendapatkan hidayah Allah. Tidak ada jalan lain kecuali bermujahadah, berdep-dep, menangis memohon taufik hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadirin hadirat sekalian, mengapa kita mengamalkan as-shalawatul wahidiyah, yaitu seperti apa yang tertulis di dalam lembaran itu, menjernihkan hati. Selanjutnya yakni ma'rifatillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifat yaitu kita menyadari, memahami sepenuh hati bahwa segala apapun yang ada, segala apapun yang terjadi, yang tercipta, yang telah bahkan yang
akan tercipta, semua itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Jangan ada satu pengakuan merasa diri kita mampu. Semua la haula wala quwwata illa billah. Dan barang siapa yang menyadari ini setiap waktu, setiap detik, wa may yaqtasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang menjaga betul akan kesadaran, makanya billah, tidurnya billah, bekerjanya billah, apapun semuanya didasari dengan billah, faqad hudiya ila siratal mustaqim. Dialah orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang kami hormati. Kemudian makrifat di Rasul, bahwa segala apa yang ada pada diri kita, demikian baik material maupun moral, itu semata-mata adalah jasa daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh semesta alam. Jadi bisanya kita duduk di sini, bisanya kita mujahadah, bisanya kita menuntut ilmu, semua itu disyafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tiga faktor inilah kejernihan hati, ma'rifat illah, wa ma'rifat di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ini diperjuangkan oleh guru kita agar kita mampu menerapkan setiap waktu, setiap saat, sehingga betul-betul kita manusia sesuai dengan apa yang Allah ciptakan, sesuai yang Allah tujukan, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya satu, yaitu mengabdi kepadaku semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya. Juga di dalam lembaran Shalawatul Wahidiyah, di situ terdapat ajaran lillah billah, li rasul bi rasul, lil ghaus bil ghaus, yu'ti kulladhi haqqin haqqah, taqdimul aham fal aham, tsummal anfa fal anfa. Ajaran lillah, yaitu adalah satu perbuatan hati, penerapan hati, bahwa segala sesuatu perbuatan, baik itu yang hukumnya sunnah maupun wajib atau yang mubah, itu di dalam melaksanakannya itu supaya sebelumnya diniati semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah, niat ibadah. Karena barang siapa yang melaksanakan satu perbuatan sekalipun itu baik tanpa ada niat yang tepat, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu perbuatan itu tergantung niat, dan dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Dan satu perbuatan yang diniati selain Allah, ini bahkan dalam kaidah tasawuf kita digolongkan menjadi orang yang musyrik, menuhankan kemauan kita. Bukan Allah yang kita turuti, tapi nafsu kita yang kita turuti. Sedang Allah memberi peringatan, abghadu ilaihim wa'ida'indallah fil ard wal hawa. Sesembahan yang paling aku murkai adalah nafsu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila yaitu satu kesadaran bahwa segala sesuatu yang seperti tadi saya katakan, menyadari sepenuh hati bahwa semua itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Di dalam firman lain dikatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu semua. Dan Allah pula lah yang menjadikan kalian semua bisa melakukan ini dan itu.
Selanjutnya li Rasul bahwa di dalam kehidupan ini kita semua mendapat jasa daripada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keberadaan kita, bahkan keberadaan seluruh makhluk alam semesta ini adalah melalui karunia yang dilewatkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, kata Allah, kalau bukan karena engkau, kalimat itu diulang 2 kali, aku tidak akan ciptakan seluruh alam semesta ini. Maka keberadaan kita hari ini maupun nanti yang akan diciptakan Allah semata-mata melalui daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bi Rasul bahwa kita mendapat iman, mendapat Islam itu juga dari baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan oleh kekasih Allah bahwa Rasulullah adalah makhlukul hidayah. Momen ba'ilauni wa matlail hidayah fi ayyi makan. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ruhaninya sama dengan jasmaninya dalam membimbing umat, menolong umat, dan dalam memancarkan taufik hidayahnya dimanapun dan kapanpun berada. Kemudian yang ketiga, yakni lilghos. Kita menyadari, memahami, mensyukuri bahwa apa yang kita laksanakan seluruh aktivitas kehidupan kita ini adalah semata-mata daripada jasa seorang kekasih Allah, seseorang yang telah dipilih oleh Allah, yang dimana itu setiap zaman selalu Allah mengutusnya. Laula wahid zaman yatawajjahu ila Allah fi amril khalaiqi la faja'ahum amrullah fa ahlakahum. Jika suatu zaman, jika suatu masa itu tidak ada al-ghaus, tidak ada wahid zaman, tidak ada orang yang senantiasa tawajuh untuk kebaikan umat manusia, maka niscaya alam ini telah hancur dan binasa. Di samping itu pula, Allah perintahkan kepada kita semua untuk kekasih Allah yang telah hatinya inabah kepada Allah, yang seluruh hidupnya dicurahkan untuk penghambaan diri kepada Allah. Allah perintahkan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah orang yang telah kembali kepadaku. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita mengamalkan shalawatul wahidiyah. Sebagaimana dalam faedah tadi, menjernihkan hati dan makrifat kita wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu semua, bila kita mampu melaksanakan, pasti kita akan diberi kebahagiaan, baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka Mbah Yai juga mengambil satu metode mujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguh. Mujahadah itu lahir dan batin, berpusat konsentrasi penuh. Ketika kita beraudiensi kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita menyebut, tapi hati kita juga menghadap Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mujahadah itu sungguh-sungguh. Kalau kita ngaji sungguh-sungguh, di sini badannya di sini, pikirannya di sini. Maka di wahidiyah ini tidak disebut dengan mengaji, tidak juga disebut dengan sholawatan, disebutnya dengan mujahadah. Karena kalau kita sungguh-sungguh, Allah yang akan memberi garansi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh mencari jalanku, pasti akan aku tunjukkan jalannya. Nah inilah mengapa salah satu metode yang dibimbingkan oleh guru kita bersama
Mu'alif sahabat waliyah Hadratul Mukarram Bahi Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu, agar apa yang dikehendaki Allah pada kita semua sebagai hamba Allah betul-betul menjadi hamba-Nya Allah. Sebagai manusia apa yang diinginkan, yang diridhoi, yang membuatnya bahagia dunia akhirat, agar itu bisa terlaksana. Maka mari yang sudah mengamalkan wahidiyah, mari kita betul-betul mensyukuri karunia yang terbesar ini. Karunia Allah yang dilewatkan oleh Bayi Qaddasallahu anhu. Dan yang belum, kami mengajak, mari kita mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mendekat kepada orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk ia mampu bisa usul sadar ma'rifat kepada Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat, di malam ini pula itu di dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Maka mari, mumpung masih ada waktu, kemarin kita bulan Sya'ban, di mana digambarkan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan pembersihan lahir dari kotoran-kotoran lahir. Bulan Rajab disebutkan adalah di mana itu bulan penyucian hati, pembersihan hati, dan di bulan Ramadan adalah penyucian rohani. Apabila kita di bulan ini kita maksimalkan di dalam proses untuk bagaimana hati ini jernih dan bersih, maka insyaallah di bulan Ramadan juga kita akan mampu untuk bagaimana cara menjernihkan ruhani kita, sehingga ruhani kita bersih, mampu soal kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya hati yang bersihlah, yang beninglah, ruh yang sucilah yang mampu kehadirat kursianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang hari itu, Bapak Ibu sekalian, tidak lagi berguna harta yang mewah, anak-anak yang pendidikan tinggi, sekolah tinggi, sukses, tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati-hati yang bersih, hati-hati yang jernih, ruhani yang suci lah yang mampu ke hadrah kursianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin hadirat sekalian, di akhir bulan menuju bulan Ramadan ini, mari kita maksimalkan sehingga nanti rohani kita betul-betul bersih, betul-betul fitrah, kembali fitrah tanpa dosa, dan dengan ampunan, dengan upaya yang maksimal kita sebelumnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Idza kana Ramadan futihat abwaabul jannah wa futihat abwaabul rahmah wa ghuliqat jahannam wa sulsilatis syayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, dibukalah pintu-pintu rahmat, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dirantailah setan-setan iblis. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti kita dalam kehidupan, dalam menjalankan bulan suci Ramadan, kok katanya setan dirantai, kok kenapa masih ada yang maksiat, kok kenapa yang ada masih banyak melakukan kriminal, katanya setan dikunci, kenapa ini bisa terjadi? Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nafsu. Bapak Ibu hadirin sekalian, itu bukan iblis. Iblis sudah dilantai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghormati, menginginkan hambanya betul-betul mampu menjalankan puasa dengan baik, dirantailah iblis. Tapi nafsu tidak. Tapi nafsu juga bukan diciptakan untuk menghalangi kita beribadah kepada Allah, melainkan nafsu itu dicipta oleh Allah hakikinya untuk
kendaraan kita menuju sadar usul kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya seperti itulah. Kadang kita dulu nggak tahu, kita bertanya, lah kok bulan puasa masih ada maksiat, masih ada nih katanya setan di lantai. Kita nggak ngerti pada saat itu. Ternyata nafsu kita hadir. Karena nafsu tidak bisa dibunuh. Nafsu hanya bisa kita kendalikan. Karena sejatinya itu adalah untuk alat kita untuk menuju usul sadar ke hadrah kusyanya Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh nafsu ini mendorong kita sebagai kawan untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah datangkan kita haus, tentu kita ingin minum. Ketika Allah datangkan kita lapar, tentu kita ingin makan. Nah, keinginan itulah pada saat kita melaksanakannya, kita harus niati untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kulu washrabu birizqillah. Makan dan minumlah kamu pemberian Allah. Jadi sejatinya nafsu itu adalah alat pendorong. Lah kalau ada perintah makan atau minum misalnya, lalu kita misalnya tidak lapar atau tidak haus atau tidak selera, tentu kita akan berat melaksanakan perintah makan dan minum ini. Tapi karena diberi kita nafsu untuk kita menghilangkan rasa haus yang Allah ciptakan inilah, maka nafsu itulah yang dijadikan dorongan, yang dijadikan alat untuk dapat kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa-bisa kita Bapak Ibu sekalian untuk menghina nafsu. Sesuatu yang kita inginkan boleh, asal tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, namun di dalam kita mengeksekusinya, melaksanakannya, kita pasang niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya amal perbuatan, apalagi yang wajib, apalagi yang sunnah, bahkan yang mubah pun itu bisa jadi sebagai nilai penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk mendeteksi nafsu-nafsu yang bisa kendalikan ini tentu bukan perkara mudah, bukan perkara gampang, dan ini dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan upaya untuk senantiasa berdep-dep ke hadapan Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita pengamal as-shalawatul wahidiyah dituntun oleh guru rohani kita bersama. Kalau hati kita bersih, kita akan peka terhadap bimbingan rohani kita, guru rohani kita. Sekalipun guru rohani kita ada di timur dan kita ada di barat, kalau betul kita menghadapnya, kalau betul kita jernih hatinya, kita akan terbimbing dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita. Beda dengan guru lahiriah Bapak Ibu sekalian. Guru lahiriah hanya mampu mengoreksi, mendeteksi ketika ada dalam pandangannya. Tapi ketika tidak dalam pandangannya, tentu dia tidak mampu mendeteksi, mengoreksi apa yang kita lakukan itu salah, apa yang kita lakukan itu benar. Tapi jika kita punya guru rohani dan kita mampu mendekatinya dengan sesuai dengan kedudukannya, Pak, insya Allah kita akan menerima sinyal-sinyal ketuhanan darinya. Kita akan diberitahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus tidak kita lakukan. Itu juga lah pentingnya kita memiliki guru rohani. Karena dikatakan man la saykha fasaitonu saykhuhu. Barang siapa yang tidak memiliki syekh, mursyid yang membimbing ruhaninya hadrah ke kekudusiannya Allah, maka pasti ia akan dikendalikan oleh setan. Ini ittifaq semua para ahli tasawuf. Man la saykha as-saytunu saykhuhu. Barang siapa tidak memiliki syekh,
tidak memiliki guru, maka setan gurunya, nafsu gurunya. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, Bapak Ibu hadirin sekalian, mujahidin mujahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali berdep-dep ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kepangkuan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepangkuan beliau sehat zaman beliau dengan adab yang setepat-tepatnya, lahir batin setepat-tepatnya. Dan kita mari di dalam kita menghadap Allah, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqbalu ala Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam bisiddati dhulli wal inkisar ma'atabari anil hauli wa quwwah aslu khairin dunyawiin wa ukhrawiin. Datanglah kalian semua, menghadaplah kalian semua kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam dengan merasa berlarut-larut banyak dosa, dengan merasa diri keterlaluan senantiasa berbuat zalim, dengan senantiasa penuh harapan agar Allah berkenan memaafkan, maka itu adalah kesuksesan yang nanti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tata adab lahir batin, kita sowan, kita mujahadah, kita berdep-dep agar apa yang menjadi kewajiban kita, khususnya bapak-bapak yang pada malam hari ini menjadi sponsor, mampu melaksanakan kewajiban kita bapak-bapak. Kita punya beban yang berat bapak-bapak. Kita pun sebagai kepala rumah tangga, bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita mempertanggungjawabkan anak kita, istri kita, cucu kita yang ada di dalam tanggung jawab kita. Kita mempertanggungjawabkan keberadaan diri sendiri aja nanti di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mampu bapak-bapak ibu sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah. Hari itu nanti akan terjadi di yaumul hasyr, bahwa semua manusia, bapak lari dari ibunya, ibu lari dari bapaknya, anak lari dari saudaranya, saudara lari dari sahabat-sahabatnya. Karena pada saat yaumul hasyr itu, hari konfrontasi itu, takut masing-masing akan diminta pertanggungjawabannya. Takut masing-masing akan dituntut, sehingga semua berusaha untuk menghindari pertemuannya. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa pada saat itu dipertemukan untuk kita gontok-gontokan, untuk kita saling memaki karena kehidupan kita di dunia, sosialisasi kita di dunia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Semua sibuk dengan keberadaan dirinya, semua sibuk masing-masing akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum itu terjadi, mumpung hayat dikandung badan, mumpung tarikan nafas kita masih berjalan, kita tok kekuatan batin kita untuk senantiasa berdep-dep ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon doa barokah karomah restu para kekasih-kekasih Allah, wabil khusus Gausi hadza zaman radhiyallahu anhu. Mari Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kembali billah dan billah, bi Rasul kita datang. Mari Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya wahid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa qudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahid ya wahid ya jawad,
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وقدراته وأمثاله. اللهم يا رحيم يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وقدراته وأمثاله. اللهم كما صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال نسألك اللهم بحقه حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسمع وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضاك يا الله. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أضى به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Arba'un min alamati ala syaqawah. 4 perkara nanti orang ini akan cilaka, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu jumudul ain, mata yang tidak dibuat menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaswatul qalbi, hati yang keras, tidak menyadari dirinya penuh dosa, yang ada hanya merasa benar, merasa paling aku, ini nanti akan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muraatul amal, ingin surga tapi tidak mau beramal, ingin pintar tapi tidak mau pandai, ingin ampunan tapi tidak mau berdep-dep ke hadapan Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hukum dunia, yang di kepalanya yang ada hanya dunia saja. Bangun tidur yang dipikirkan dunia, mau tidur yang dipikirkan dunia. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 orang ini nanti akan celaka nanti di yaumil kiamah. Karena itu Bapak hadirin Ibu sekalian, kita sowan kemampuan baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya syafi'al khalqi sallallahu wasallam, laika nurul khalqi hadiyana wa azam wa wahdini wa qadhamtu wa badaw wa rabbini wa laisa يا سيدي سواك وإن كنت صحصنا يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك النور وعزاه فقد ظلمت وقد دورت وليس لي يا سيدي سواك وإن كنت صحصنا يا شافي الخلق الصلاة والسلام لك نور الخلق وأزهر وغدك فقد ظلمت أبدا وليس لي وإن يا سيدي يا سيدي
wasallam, "Ubku fa ilam tabku fatawakau," ini kata Rasulullah, "Wahai kamu semua, menangislah kepada Allah. Dan jika kamu tidak bisa menangis, kamu harus berusaha untuk bisa menangis." Maka mari yang hatinya masih keras, kita mohon doa restu jambungannya kepada beliau Ghosi Hadas Zaman radhiyallahu anhu. Semoga beliau mencurahkan terbiasa barokahnya hingga kita mampu melaksanakan apa yang diperintah Rasulullah. Kita mengaku mampu, kita diberi kemampuan untuk menyadari bahwa kita ini penuh dosa. Kita mampu, kita menangis pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina Tadi dikatakan hubul waqan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Kita alhamdulillah dengan bimbingan beliau radhiyallahu anhu, setiap hari, setiap waktu kita diajak untuk mendoakan bangsa kita, bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah supaya diberkahi, supaya di orang-orang yang diberi taufik hidayah sehingga membawa manfaat dan maslahah di dalam sebagai suatu alat, suatu teman di dalam kita melaksanakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta diberkahi bangsa kita, seluruh ciptaan yang Allah ciptakan. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Mari kita istighfar liwang. Tidak ingat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati fawzi hadzal zaman wa alihi wa sahbihi ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin
Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin hadirat mujahidin wal mujahidin. Tadi juga dikatakan oleh PW Kabupaten Sukabumi bahwa Doharal Pasar Pilbari Laut Tahdi Bima Kesebatai Nas. Banyak bencana itu salah kita. Banyak musibah itu salah kita. Namun karena itu mari kita tahu kekuatan batin kita. Kita peduli dengan keadaan umat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Andai kalian semua tahu, kata Rasulullah, andai kalian semua tahu, kata Rasulullah, niscaya kau akan banyak menangis berdepe-depe kehadiran Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wala la dhahiktum katsira wala bakaitum qalila, dan kau akan sedikit tertawa. Karena itu mari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sudah menyatakan bahwa dunia ini sudah tua, diibaratkan seperti nenek-nenek yang sedang berjalan membungkuk. Bagaimana dengan zaman ini? Karena itu mari kita waspada. Mari kita senantiasa hati kita terjaga. Hati kita senantiasa audiensi kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Mbah Yai Quddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu juga senantiasa agar apapun kita dalam beraktivitas, jangan lupa, jangan putus dari kontak kita dengan baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun, kapanpun senantiasa nida, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Karena didahulukan barang siapa yang senantiasa bermujahadah, senantiasa berusaha untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan memberikan kesadaran, Allah akan memberikan ma'rifat. Man
siapa yang menghiasi hatinya dengan mujahadah, maka Allah akan menghiasi hatinya dengan musyahadah. Barang siapa menghiasi lahirnya dengan senantiasa nidaya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, maka insyaallah dengan izin Allah, ketika kita dicabut nyawanya oleh Israel, juga kita dalam keadaan ingat kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nanti kita di dalam melaksanakan mujahadah ini ada kita berdiri menghadap 4 penjuru. Ini adalah mengikuti daripada Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Dulu ketika Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam setelah selesai membangun Ka'bah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke Gunung Abi Kubais. Diperintah oleh Allah untuk memanggil nida menghadap ke 4 penjuru agar semua manusia wa'azin bin nasi bil haji datang melaksanakan perintah haji. Dan itu fakta yang hingga saat ini terjadi, bahwa seluruh dunia berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji. Seluruh manusia rela antri bertahun-tahun untuk bagaimana bisa melaksanakan haji. Adalah satu metode, satu tuntunan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian hari ini Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu mengadopsi itu agar semua umat manusia jami'al alamin kembali sadar hatinya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ke 4 penjuru. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul shadaqallah." Katakanlah maha benar Allah. Fattabi'uni millat Ibrahim hanif. Saya lupa ayatnya. Yang artinya kurang lebih bahwa Allah maha benar, dan ikutilah jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya dia adalah orang yang tidak musyrik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nida 4 penjuru ini adalah ittiba beliau mu'alif salat Qaddasallahu radhiyallahu an kepada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan ibadah haji. Namun panggilan di sini untuk agar hati dimanapun manusia itu berada kembali sadar, kembali mengerti untuk apa ia diciptakan dan akan kembali kemana ia pulang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Tentunya atas segala salah dan hilaf mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisyafaat. Wa min ghawsi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama panitia dan hadirin hadirat, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ustadz Nasarom, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah, amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, mari acara pada malam hari ini kita tutup bersama
dengan nida 4 penjuru. Hadirin dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Al-Fatihah. فاغفر